Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama kami menyambut dengan kasih Kristus Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pemerintah Dr. Saya Pakai jadi juga Ibu Kepala Ibu Pendeta dan Raja Mariachi bersama dengan kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Padamu juru selamat aku berserah. Mari kita berdoa. Kami menyembah Allah kami yang ajaib, yang luar biasa, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu Tuhan, Engkau datang berkati mereka. Setiap ibadah mereka Engkau berkati, Engkau bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari virus corona, bebaskan dari resesi, berkati mereka. Asalnya juga online ke setiap rumah tangga. Artinya mereka satu keluarga, lebih dari 2 orang. Engkau akan hari tengah mereka, berkati mereka, dan mereka rumah tangganya mereka sehat mereka, tidak ada virus corona masuk rumah tangga mereka, tidak ada kena resesi, akan mereka hidup di bumi ini seperti surga. Kami hamba hari ini, di mimbar ini, melalui perintahmu, Engkau yang memilih perintah hamba, Engkau yang pernah mengundang hamba ke surga dan berkata, "Perasaan kamu juru bicara surga, kamu sampaikan tugasmu, nyampaikan apa yang kamu lihat di surga, Engkau dengar di surga, apa yang kamu lihat di alam roh, Engkau nyampaikan apa yang hamba lihat dengar, harus disampaikan. Bahkan proses orang mati, Engkau lihatkan, proses orang surga Engkau perlihatkan, proses orang ke neraka pun Engkau lihatkan, betapa mengerikan. Maka urapi setiap kata kalimat, hamba tidak dusta. Engkau milih hamba tidak kena dusta sejak kecil, karena orang dusta iblis, maka mimbar gereja tidak boleh orang dusta. Siapa dusta biar Engkau lempar, enggak layak dimar, karena orang dusta adalah iblis. Urapi setiap kata kalimat penuh kuasa dalam menjalankan perintahmu, firmanmu. Kami berdoa, berkati mereka semua. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Minggu lalu saya sampaikan, kalau saya dasar Tuhan untuk menyampaikan, bahkan orang mau mati ke neraka, so Tuhan kasih tahu saya. Orang mau ke surga, Tuhan juga kasih tahu saya. Bahkan beritahu saya mau ke surga. Maka hari ini bagian kedua, dosa dusta, hari ini dibelas setan karena tidak dusta. Bagian kedua dari di mana saya diperintah Tuhan menyampaikan apa yang saya lihat di surga, bahkan tingkat kerajaan surga. Demikian juga apa yang saya lihat di alam roh. Maka saya akan buka, kita baca di sini di Matius 18. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Allah kita luar biasa ajaib. 2-3 orang kumpul dalam nama Yesus, Tuhan mengatakan datang. Yang kedua, 2-3 orang berkumpul sepakat minta apapun diberi, termasuk ke surga, termasuk Anda, keluargamu sepakat kumpul hari ini, sepakat masuk surga. Anda imani, karena asal mula saya dikenal, Tuhan tahu saya ayat ini. Saya tidak tahu, dulu masih kecil nggak ngerti ayat, tapi saya sampaikan lagi bahwa suatu hari saya cuma berkumpul berdua sama ibu. Kita nyembah Allah Maha Tinggi yang di surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan.
ingin ke surga. Kelihatan sederhana. Cuma berdua dengan ibu saya minta ke surga, sepakat. Dan betul-betul, yaitu saya pernah diundang ke surga, diangkat jadi juru bicara itu. Nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau saya dusta ke neraka. Ketika saya masih kecil, ibu saya usul saya begitu ya aja. Maka akhirnya apa? Tuhan Yesus datang ke ibu saya, minta ke surga. Terus saya dusta karena saya ketemu ibu saya 2 kali surga. Ibu saya kan tua, tapi di surga awet muda, muda lagi, pakai baju putih, keemasan muda. Saya kaget. Kok ibu saya masih muda? Ternyata Tuhan ingat saya bahwa kalau Anda kelas mahasusi, Anda awet muda, maka kejar Anda awet muda di surga. Awet muda, mulia, rumah besar, bagus lagi. Maka itulah suatu hari saya sampaikan lagi, kalau ingin surga, masih ketemu yang surga. Maka kita tidak tahu alamat tinggi itu Tuhan Yesus. Maka ibu saya suatu hari puasa nggak makan minum 7 hari itu. Karena bapak nggak ada meninggal, ibu puasa 7 hari 7 malam. Dia cerita kepada kami, yaitu yang datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada ibu saya, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Kamu minta apa?" Minta supaya saya, Pariaji, ikut Yesus. Ibu saya sederhana. Supaya saya ikut Yesus, permintaan sederhana. Cuma 1 kalimat, gak lebih dari itu. Tuhan kabulkan. Suatu hari juga Tuhan berkata pada saya, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga." Jadi Anda imani, 2 orang sehati sepakat, Allahmu ajaib, bisa datang, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Anda terus terang jangan murtad. Anda tanya, siapa yang punya surga? Tanya saja, siapa yang punya surga? Aku yang punya surga. Kalau Anda murni hati baik, pasti Anda dijawab. Pasti Yesus datang pada Anda, janjikan Anda. Gak tanggung-tanggung, rumah yang bagus surga. Awet muda lagi, tinggal pesta. Anda kan ingin pesta surga. Zaman kesesakan, jangan banyak musibah. Sama orang bisa mati. Orang yang berbulan-bulan di rumah puasa, bisa ada tamu sekali, bisa mati. Betapa ngerikan. Jadi maka jaga hidup. Yang utama, cari kerajaan surga. Apa kita punya dunia isinya, artinya hilangnya. Apa gunanya Anda punya dunia isinya, tapi hilang nyamuk? Jadi betapa harganya kerajaan surga. Kenapa? Anda ditebus oleh salib Yesus. Yesus telah ditumbak, ditikam, disalibkan untuk Anda. Supaya Anda tidak mengalami kematian, agar Anda tidak mengalami maut. Karena janji Tuhan dalam firman-Nya, ada minyak anggur, Anda nggak kena resesi, nggak kena virus kalau Anda imani. Maka kita baca sekarang di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 11-13. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Jadi suatu hari Tuhan datang pada saya. Tuhan mengatakan, kenapa saat dibilang ini, aku orang jujur sama ini. Jam ini Tuhan mengatakan pada saya,
menjadi orang yang jujur. Jadi mari kalau kita betul jujur, jangan sampai nipu, jangan sampai Anda curi dan sebagainya. Lebih-lebih jangan sampai curi uang gereja, ada dosa. Sekali lagi, Tuhan kata pada saya, memperkenalkan diri, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu di surga, ikutlah aku untuk membangun gereja yang penuh kuasa seperti zaman Kisah Rasul. Karena kamu seorang jujur, jadi saya diberi Tuhan karena saya seorang jujur. Pertama, orang jujur. Bisa sampai kesaksian ini, saya dipinta Tuhan, apa yang saya pernah dengar harus saya sampaikan. Yang pertama, saya orang jujur. Kejujuran itu penting. Yang kedua, saya orang korban. Korban itu martir yang menyerahkan hartanya, nyawanya. Saya nggak tahu harus menyerahkan nyawanya. Tapi Tuhan tahu di depan saya. Saya orang menyerahkan nyawa untuk Anda. Saya menyerahkan orang di neraka, saya ganti. Tuhan banyak tahu saya bisa begitu. Saya tidak tahu artinya. Kamu seorang martir. Artinya menyerahkan nyawanya. Saya juga nggak tahu artinya. Tapi karena saya dipinta Tuhan, karena aku cari seorang martir seperti kamu banget. Saya orang martir seperti kamu zaman akhir ini. Tuhan mengatakan kepada saya waktu datang, menyatakan sebagai yang punya surga, mengatakan apa? Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga, ikutlah aku. Karena kamu seorang jujur, kamu seorang martir, aku cari yang bijaksana. Jadi soal kejujuran tadi kita baca bahwa Tuhan mengatakan yaitu orang tidak bisa ngabdi Tuhan dan Mammon, hanya boleh ngabdi satu, Allah yang punya surga. Nggak boleh ngabdi kepada harta. Maka Anda artinya hormati milik orang lain, jangan ngambil milik orang, ada dosa. Kalau Anda ngambil milik orang lain dosa, sulit Anda ke surga. Sekali lagi, Anda tidak boleh ngambil milik orang lain, harus jujur. Hormati milik orang lain. Maka sekali hormati milik orang lain. Nggak boleh mengambil milik orang lain atau lebih nipu. Maka jujur meliputi apa? Jujur dalam keuangan, jujur dalam keluarga, jujur dalam bicara dengan Tuhan, nggak berdusta, jujur dalam firman Tuhan. Firman menurut Anda kejujuran, Anda nggak boleh ngabdu, yaitu kepada Mammon atau harta. Anda kalau curi milik orang lain, lebih milik gereja. Sudah banyak orang nipu gereja, udah mati 3-4 orang. Matinya sengsara. Matinya jatuh, mati kanker, mati sampai orang dipotong kakinya dan sebagainya. Tahu mereka orang curi uang gereja, pergi ke luar kota, pulang rumahnya habis dirampok. Jadi betapa ngerikan cari mereka. Mari, kalau Anda ngelani Tuhan jujur, jangan cari roh duniawi atau katakanlah kita ini rekan kita pegawai Tuhan. Jujur, maka Anda diberkati Tuhan. Enggak, saya percaya rekan melayani pegawai Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pasti nggak akan miskin, nggak kurang. Zaman ini zaman susah, zaman resesi. Anda punya iman, Anda bawa. Zaman resesi Anda tetap surprise. Anda doa, Tuhan cukup, Anda perlu makan yang cukup. Hidup di bumi ini seperti surga. Anda doa betul, berdoa diberkati Tuhan. Supaya Anda tidak kurang, tidak miskin. Juga Anda zaman ini banyak masalah, banyak beban dan sebagainya. Tapi maaf, saya pernah mengalami beban macam-macam, nggak punya bapak. Dari mana saya bisa hidup, bisa survive. Tapi saya percaya, karena saya sejak kecil waktu miskin, bang dirampok habis,
Saya hanya cari surga, cari surga. Cuma mikir ingin ke surga bersama ibu saya. Sekali lagi, 2 kali saya ketemu ibu saya di surga. Waktu wafat kan sudah tua. Saya kaget, muda lah. Pakai putih kemasan, muda, tetap muda. Kalau Tuhan buktikan itu selalu 2 kali. Dan sekali. Saya ketemu 2 kali ibu saya di surga. Masih muda, bajunya putih kemasan. Mari Anda kuat, jangan nipu, jangan curi. Maka Anda ikut Tuhan Yesus setia sampai mati. Sesuai firman Tuhan, hidup saya firman Tuhan, Anda diberkati. Anda pasti berhasil, tidak gagal, tidak resesi, tidak miskin. Saya punya iman sejak kecil, nggak punya apa-apa. Saya percaya, saya diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya punya iman, saya harus sekolah SMA selesai, kemudian makan tidur, dan beasiswa, dan betul sadar beasiswa sejak SMA. Maka itulah sekali yang pertama, Tuhan zaman ini mencari orang yang jujur. Zaman ini mencari orang yang jujur. Mari kita hidup jujur. Zaman ini kesesakan, tapi Anda jangan curi, jangan nipu dan sebagainya. Yang kedua, Tuhan minta apa? Minta supaya Anda orang yang korban. Orang yang korban. Mau orang korban di sini. Tuhan katakan di Yohanes 15. Yohanes 15 Tuhan katakan, gimana ikut Tuhan harus mau berani berkorban. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan berkata kepada saya langsung, zaman akhirnya aku mencari orang jujur, yang tidak duniawi, yang melani bukan cari uang. Sekali lagi, Tuhan mencari orang jujur, dan saya diberi berkat Tuhan, saya orang yang jujur. Maka sekali lagi, saya diberi Tuhan pertama, karena saya jujur. Dalam segala hal, saya tidak dusta, tidak nipu dan sebagainya. Maaf, saya sampai begini gak mau. Waktu ibadah pertama, saya berdoa, Tuhan hamba tidak bisa kolektor. Hamba karena minta-minta, saya tidak bisa mau kolektor. Kenapa? Pendetanya bilang harus ada kolektor. Tuhan, saya nggak bisa kolektor. Saya tidak bisa minta pesan. Saya haram kalau begini. Saya terus terang, saya bisa dengan Tuhan. Hamba haram kalau begini, masuk kantong haram, bagi saya haram. Harus punya iman. Tuhan cukupi itu. Tapi Tuhan akhirnya ngomong, kolektor itu untuk apa? Supaya gereja maju. Jadi kolektor itu untuk gereja supaya maju besar, punya gedung-gedung dan maju. Itu ucapan langsung Tuhan Yesus. Kolektor untuk apa? Supaya gerejanya maju. Maka sekali lagi, gereja saya tidak pernah minta perpuluhan. Para rekan saya bilang, jangan minta-minta. Kamu ada kuasa. Kalau kuasa diberikan cuma-cuma. Kalau Anda minta-minta, tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Maka yang diberi kuasa, itu orang yang tidak minta-minta. Maka Tuhan katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani sampai menyerahkan nyawanya. Bagaimana konsep Allah tentang pelayanannya? Orang yang korban harta, korban nyawa. Orang mau korban, untuk melayani harus siap korban. Kita memiliki jiwa, raga, juga harta. Tapi Tuhan mengatakan sampai menyerahkan nyawamu. Jadi Tuhan mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, memberikan nyawanya untuk nebus orang. Jadi Anda bersyukur Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, nebus dosa Anda. Sekali lagi, nebus dosa Anda. Maka jangan sampai Anda
tinggalkan Yesus, jangan jual Yesus. Karena apa? Anda itu harusnya dihukum mati. Maka orang dihukum mati digantung, disalibkan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk disalibkan, numpahkan darah untuk Anda. Jadi keselamatan Anda dibeli mahal dan korban dari Yesus. Jadi jangan sampai siakan tubuh kita bukan milik kita lagi, tubuh kita milik Yesus. Ibadah yang kudus, yang sejati, nyerahkan tubuh kita. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Maka harus setia pada pengorbanan Yesus. Kalau Anda pakai salib, Anda bersyukur. Itu gambaran Anda sudah ditebus, disalibkan. Anda bersyukurlah. Jangan jual Yesus. Karena Anda dengan Yesus Allahmu disalibkan, mati, disalibkan untuk Anda. Bukan milik Anda lagi tubuhmu, milik Yesus. Karena sudah diganti, ditombak, ditikam, disalibkan, numpahkan darah. Maka darah itu benar kuasa. Maka terus terang maaf, Tuhan kasih saya. Waktu lihat neraka, Tuhan terangkan yang neraka. Kalau saya dusta ke neraka, lihat dari jauh bukan dekat. Tuhan nebus kita, lepas dari kutuk penderitaan, kutuk kematian. Maka Tuhan lihatkan dari jauh. Tuhan diam lihat saya. Saya lihat orang-orang berteriak di neraka, meraung di neraka. Saya nangis. Saya cuma nangis tersungguh-sungguh. Lihat orang berjasa, orang yang sakit, nggak sampai hati pada orang sakit, orang miskin. Saya dulu punya bersama ibu, olah apotek, ibu pun mau nolong orang gratis. Saya pun malam-malam orang nggak bisa beli obat, saya cari orangnya. Saya kantor saya ber-AC, tapi malam-malam kalau orang nggak miskin, saya periksa ayatnya masuk kampung, alamatnya masuk kampung. Saya cari hujan deras. Saya nggak pakai payung, nggak mbak payung. Saya masuk kampung, rumahnya gedek. Anaknya nangis kebanjiran. Saya bersyukur bisa nolong orang yang berita. Atau bagi-bagi bersama istri yang nyetir. Orang mau mati. Orang mau mati. Orang mati habis obatnya lupa. Saya cari masuk kampung. Karena saya ingin nolong pada sesama. Maka itulah cari. Kenapa saya dipilih Tuhan? Mau korban saya hujan-hujan. Bahkan orang mati pun saya tolong dulu. Saya belum begitu kenal gereja, tapi saya sudah sering perhatikan ibu adakan PD. Saya ada orang tukang ojek di belakang rumah cari saya, kenapa suaminya meninggal. Saya kubur. Anaknya, karena itulah saya diajak Tuhan kubur yang benar, pakai minyak, agar bangkit sebagai mempelai dan tetap utuh, tetap awet muda. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus telah korban untuk kita sampai menyerahkan tubuhnya Maya. Kenapa? Maka kalau Anda ingin sukses melayani, Anda seperti Yesus katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, menyerahkan nyawaku, bukan untuk dilayani. Saya bisa, maka saya dipilih Tuhan sekali lagi. Karena bangunan neraka, saya justru menangis cium kaki Tuhan berkali-kali. Minta apa? Minta saya ke neraka, ganti ke neraka. Jadi kalau Anda mau korban, saya juga mau korban nyawa untuk orang neraka. Maka artinya juga saya korban untuk jemaat. Maka Anda akan punya berkat apa? Berkat Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Membawa Anda kelas kemasusi yang pesta di surga, rumah di surga. Maka Anda harus kejar. Anda kalau jemaat bebas, jangan mau ditipu, mau dikasih uang, iming-iming macam-macam. Ikut saya di TBS Anda. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Kalau saya dikandeng Tuhan Yesus, lihat pada jemaat bebas sangat besar, lautan manusia, berjubah kurusan. Pesta di surga lagi. Karena Anda ingin pesta surga, Anda pilih pesta atau dia pilih neraka. Sederhana, Anda pilih
Mari bersama saya pesta di surga. Anda awet muda lagi. Anda selalu ada minyak harapan. Ngurapi minyak tubuhmu. Pesan keluargamu ngurapi minyak sebelum wafat atau jasadmu. Maka Anda bangkit mempelai, terbang ke surga, tinggal pesta di surga. Sabuan dosa dikuruk setan neraka hari ini. Sekali lagi saya tawarkan Anda, mari bersama saya ke Masusi, karena saya mau untuk orang. Maka jarang kan orang mau untuk orang lain. Saya ingin tahu kalau ada orang seperti itu, saya ingin kenal. Saya ingin kenal orang yang mau untuk jemaatnya atau orang lain. Bukan saya akan bahagia kalau sampai ketemu orang-orang yang mau untuk jemaatnya, untuk orang lain. Karena hadiahnya apa? Hadiahnya membawa jemaatnya ke ruang masuk pesta surga. Hadiahnya apa? Dia cari kubur. Saya cari Tuhan kubur berkali-kali. Orang sudah 12 tahun dikubur, dibangkitkan. Jeffrey kemarin ketemu orang, yaitu 7 tahun dibukar pindah kuburan, tetap utuh, badannya utuh, orangnya utuh, bajunya utuh. Artinya apa? Anda mari berjuang bersama saya. Kelas Masusi, pesta di surga. Jadi Tuhan Yesus berkata apa? Kita baca ayat di sini. Tuhan Yesus berkata di Matius 20. Matius 20. Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata sederhana, datang untuk melayani, untuk nebus banyak orang, keselamatan bagi orang. Jadi misi Tuhan Yesus datang dari surga. Kalau Anda perhatikan, Anda baca kitab Mika, orang jarang baca kitab Mika. Tapi waktu saya dipinta Natal Stasiun Utama, Anda bukan manusia. Waktu pindah Tuhan, saya bantah. Tuhan tidak sanggup. Gimana ngumpul orang begitu banyak? Siapa sanggup rayakan Natal di Stasiun Utama? Saya merasa nggak sanggup. Tuhan mengatakan apa? Para kamu baca kitab Mika, kitab Mika. Ternyata saya baca pelajari, di hari Natal itu nyambut raja segala raja, nyambut Allah yang ada, raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan 1000 anggur, 10.000 minyak. Jadi kuncinya ada minyak anggur, berhasil segala hal. Maka saya pun, Anda perhatikan di Stasiun Utama, nggak muat penuh sesak, nggak muat. Karena apa? Ada ayatnya di Mika bahwa kalau Natal itu menyambut raja segala raja. Yang kedua, raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan minyak urapan, dengan anggur. Maka saya lakukan itu sehingga betul Anda perhatikan sampai di rumput itu sampai nggak muat. Ternyata orang-orang tertentu dipindah Tuhan pakai tertentu yang orang nggak pakai supaya berhasil. Dan kita lakukan dan berhasil nggak muat. Yang tadi sudah artinya korban. Jadi ini martir. Jadi orang lain itu harus korban. Konsep Tuhan, saya nyerahkan nyawanya. Tuhan yang berkata, orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya, nyawa sendiri, nggak selamat. Tapi orang yang korban nyawa, ya bagi kerajaan surga, dia juga diberikan apa? Diberikan hidup kekal surga. Jadi saya sampaikan orang jujur. Yang kedua, martir. Tuhan kasih saya karena saya seorang jujur, saya seorang korban.
Saya buktiin apa? Saya nggak mau ke surga. Saya milih ke neraka untuk Anda, agar Anda selamat. Tapi akhirnya Tuhan kasih berkat saya digandeng ke surga kelas suci. Sekarang orang bijak kita baca dulu sini di Mazmur 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Jadi orang bijaksana itu orang jujur pada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ikuti so. Maka saat dijanjikan apa? Saya ikuti perintah Tuhan sebelum baca kitab so. Saya pun dulu so, maaf mau ampun saya aneh Tuhan pilih saya. Tapi suatu hari pun saya diberi Tuhan ditulis di langit. Baca Yesaya 5. Saya diberi Tuhan, saya digembala so. Pada saya belum baca kitab so. Malam-malam saya bangun, saya tanya ibu rumah, apa ada ayat Yesaya 5. Di situ katakan Tuhan memberi kuasa kepada saya walaupun saya tidak kenal Tuhan. Membongkar harta terpendam artinya apa? Orang yang dikubur pakai minyak, bangkit artinya apa? Itu harta yang terpendam. Jadi kalau Anda dikubur itu kan harta terpendam. Kalau Anda pakai minyak, sadar saya itu minyak, maka Anda dibangkitkan. Dibangkit jadi mempelai. Artinya masuk kerajaan surga. Tuhan yang ajar saya. Hal-hal yang tidak orang lakukan, Tuhan perintahkan saya untuk lakukan. Maka sekarang kita baca bagaimana bijaksana adalah Anda ke surga. Yaitu di Daniel 12, 1-4. Ayat ini gambarkan apa? Zaman ini. Ayat ini gambarkan zaman ini. Daniel 12 ayat 1-4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Ini disebut zaman akhir. Ya kita tidak tahu apa di zaman akhir. Tapi sebut zaman akhir banyak kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekali lagi, saya tidak boleh mengatakan apa zaman akhir. Karena kita tidak boleh tahu kapan Tuhan datang. Kapan hari kiamat. Tuhan yang menentukan, orang tidak tahu. Tapi zaman ini memang zaman kesesakan. Disebutkan zaman yang belum pernah terjadi seperti ini, di mana orang nggak keluar rumah. Ya Anda punya iman berkati, nggak punya rumah Anda diberkati kecukupan. Saya rasanya ingin bantu orang yang betul kesesakan. Saya nangis untuk Anda yang katakanlah kena resesi. Saya nangis untuk Anda yang kena virus corona. Betul saya air mata saya nyertai Anda. Saya orang nggak sampai hati. Kayak bukti saya orang ketelakaan, saya ingin gantikan. Juga zaman kesukaran, kesesakan, dan kekurangan resesi. Makan ada banyak orang anggur. Kasihan banyak orang anggur gak punya kerjaan.
Namun orang nggak punya uang dan sebagainya. Kalau saya terus terang, doa saya nyertai Anda. Nah, kasihan jam ini bilang kesesakan. Ketemu orang bisa mati dan sebagainya. So, betul-betul virus tidak tahu saya dari mana virus ini. So, tapi saya bertanya dalam hati, apa dari Tuhan, apa Tuhan izinkan, apa dari manusia. So, virus corona itu. Tapi yang penting kalau Anda, ayat tadi mengatakan memang ada zaman akhir, ada kesesakan yang belum pernah terjadi. Dan ini so, berarti kan zaman ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang nggak keluar rumah, orang bodoh dipecat, nggak kerja, kekurangan resesi, termasuk virus corona yang begitu gampang menular. Berhadapan salaman saya bisa kena sosial betapa ngerikan jauh ini, tapi Anda masih berharap pada Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib. So, kalau Anda punya iman, ada minyak anggur, Anda tidak dirusakan. Yang ngomong firman Tuhan di Wahyu pasal 6 bukan saya dan 13. So, diberi tugas Tuhan Yesus. Tugasmu pasti membalik kuasa minyak anggur, enggak dirusakkan. So. Maka tugasnya membalik kekuasaan minyak anggur. Setan takut pada minyak. Waktu saat dibitakan Tuhan, terus di langit kembali kuanyaran ngancurkan setan, bagi orang mati nyembuhkan penyakit. So. Setan perlu tunduk kaki saya. Kalau saya dusta setan, silakan ngerajam saya. Penutupannya akan Anda dapat mahkota kehidupan yang cemerlang di surga. Ingat satu ayat lagi, bagaimana Anda jadi putra kerajaan surga, punya mahkota. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda menang atas cobaan, iblis menang resesi, menang atas cobaan-cobaan, jangan jual Yesus. So. Yesus itu yang punya surga. So. Tuhan yang ngomong, saya ketemu sendiri, di bumi ketemu, diundang surga, saya berlutut enggak layak. Tuhan Yesus tata di surga, kembali ke bumi, bersama istrimu, tercatat di surga. Nyerukan orang suci berpikir, berkata, perbuatan. Kamu juru bicara surga. Saya sebagai juru bicara Tuhan, kalau saya dusta, digolok setan neraka. Saya juru bicara Tuhan di surga. Nyerukan Anda, suci pikiranmu, perkataan Anda setiap mati. Junjung perintah Tuhan. Ada demikian dunia, maka lanjung perintah Tuhan. Setiap mati, maka Anda akan tercatat sebagai warga surga. Dan Anda akan diundang ke surga. Anda akan menjadi putra mahkota, punya mahkota di surga. Amin. Saya serukan, mari Anda kejar di alam roh tahun di surga pesta bersama saya di surga. Sanglani Anda di surga. Kalau saya dusta, sanglani Anda di surga. Anda kejar pesta. Jangan dipengaruhi duniawi. Jangan dipengaruhi orang lain. Jangan sampai Anda murtad. Kalau Anda murtad, Anda bayar di alam roh tahun di api neraka. Anda kejar tahun yang pesta bersama Tuhan surga. Saya pernah lihat pesta surga. Mari Anda kejar untuk pesta surga sepanjang masa. Anda setia sampai mati, agar Anda akan terang cemerlang di surga dan pesta sepanjang masa. Amin. Saya serahkan pada puji Tuhan, haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi semua yang diberkati, shalom. Berapa banyak saudara dan saya hari ini kita yang bersyukur, yang diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama kanan kiri tetangga saudara, kamu pasti diberkati.
Haleluya, bilang kamu pasti diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada siang hari ini. Dan saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara, saya undang kita semua untuk sama-sama sebentar kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Saudara, Bapak Ibu, kita boleh siapkan ayat firman Tuhan, Alkitab kita. Saudara boleh buka sama-sama Yohanes pasalnya yang ke-10. Kita akan lihat sama-sama, kita akan baca bersama-sama saudara. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai 11. Sama-sama kita akan baca. Bapak Ibu saudara yang di live streaming, saudara yang di Gading Nias, saudara yang sudah di sana sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, iya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan berbicara tentang kehidupan atau hidup yang sesungguhnya. Atau saudara disebut dengan yaitu satu kata Zoe. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya Zoe. Amin saudara. Bacanya Zoe saudara ya, bukan Zoe. Atau Joe, apalagi saudara. Joe itu ada nama satu gang di Lenteng Agung namanya Gang Joe saudara. Bukan ya, ini Zoe saudara. Ya, Zoe ini saudara artinya hidup yang sebenarnya, hidup yang sesungguhnya. Yang bagaimana Pak Pendeta? Yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada saudara dan saya orang percaya. Kata siapa Pak Pendeta? Tadi firman Tuhan kita sudah baca. Ya saudara, ayat 10 boleh ditampilkan lagi. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sana, ya saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi hari ini saudara, kita lihat ada 3 cirinya iblis saudara. Ya, cirinya apa saudara? Mencuri, membunuh, membinasakan. Semua ya saudara di dunia ini, ya saudara, saya mau sampaikan hari ini, pekerjaannya adalah mencuri damai sejahtera, menggoyahkan iman orang percaya. Hari ini saudara dan saya, kita harus bersyukur dan percaya bahwa Yesus sudah datang untuk memberi hidup. Justru tidak mengambil dari saudara dan saya. Hanya Yesus yang memberi, yang memberkati, yang menyelamatkan dan memberi kepastian bagi saudara dan saya. Ada jaminan kehidupan keselamatan kekal. Saudara dan saya yang hari-hari ini kita taat setia, kita taat beribadah, taat melakukan firman Tuhan. Tempat saudara dan saya istimewa di dalam kerajaan sorga. Keluargamu, keluargaku, suatu hari kita akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama yang paling meriah buat janji dan kasihnya Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, saya mau sampaikan ya Zoe atau hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang seperti apa? Seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan saudara. Ya, hidup yang dibawa, yang diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus berkata, aku datang ya saudara supaya mereka mempunyai hidup. Nah, hidup ini saudara yang diartikan atau hari ini sama-sama kita akan pelajari saudara, yang dikatakan oleh Yesus hidup yang berkemenangan, hidup yang di dalam segala-galanya Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dikatakan firman Tuhan, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, kelimpahan. Amin saudara. Wah, luar biasa kelimpahan. Saudara, ya hari ini saya mau sampaikan. Hari ini ketika saudara dan saya tinggal dalam Yesus punya segalanya. Amin. Ada Yesus, ada Tuhan di rumah tanggamu, ada Yesus di masa mudamu, ada Yesus di keluargamu. Saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya menghadapi akhir tahun, menghadapi akhir zaman, saudara dan saya jangan takut dengan hidup ini. Tapi bersama Yesus, saudara dan saya sudah dijanjikan, Yesus sudah datang dan ia akan datang kali kedua. Semua yang percaya katakan amin. Dia akan datang kali kedua bukan untuk mati di atas kayu salib lagi, tapi untuk membawa saudara dan saya masuk di dalam kekekalan,
di dalam rumahnya. Ya saudara, artinya apa? Di dalam kerajaan sorga. Tadi gembala sidang mengatakan, ya saudara, saudara dan saya akan tahun di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah hidup yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya mari saudara dan saya fokus kepada hidup yang seperti ini. Zoe itu saudara, ya. Saya catat di sini jadi pelajaran baru bagi setiap kita. Saudara, ada beberapa arti tentang hidup di dalam, yaitu bahasa Yunani saudara, ya. Saya percaya mungkin saudara pernah mendengar beberapa kata di berikut ini saudara. Yang pertama, ya saudara, arti hidup yang jasmani atau hidup yang sehari-hari itu namanya bios. Makanya saudara di sekolah ada pelajaran biologi, ya, atau biology. Biology itu diambil dari kata bios. Hidup yang jasmani, yang sehari-hari, yang di sana dicatat sifatnya sementara atau tidak kekal. Saudara perhatikan, hidup yang jasmani, yang bios, tidak kekal. Yang kedua saudara adalah hidup yang secara jiwa, ya saudara, atau kejiwaan, namanya psyche. Ya saudara, yang kedua, ya makanya saudara, psyche ini saudara dikenal dan dijadikan satu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, namanya kita kenal psikologi atau psikologi, ya saudara. Tapi yang hari ini saudara dan saya kita pelajari. Dan mari saudara dan saya kembali kita menyadari saudara dan saya sudah diberi hidup. Katakan amin. Sama-sama bilang dengan angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku punya hidup di dalam Yesus. Yes, amin. Ini yang ketiga saudara, ya, namanya pneuma, kehidupan yang secara rohani yang artinya nafas, roh yang ada Roh Kudus. Yang ketiga ini saudara saya simpulkan artinya hidup yang dituntun oleh roh. Hidup yang dituntun oleh roh akan membawa saudara dan saya pada hidup yang kekal. Katakan amin. Hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya. Atau yang tadi kita kenal dengan sebutan Zoe. Mari saudara dan saya, kadang-kadang saudara, saya mau sampaikan keadaan, ya, permasalahan membuat saudara dan saya jadi berpikir, aduh Pak Pendeta, hidup saya sulit, ya, hidup saya susah. Aduh Pak Pendeta, sekarang apa-apa sulit. Itu kenyataan. Tapi kebenarannya, saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Anak kerajaan sorga, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupnya diberkati, doanya dikabulkan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat di akhir tahun, masuk Natal, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Ada kado Natal yang indah buat saudara dan saya. Melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata bagi orang percaya. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa mari saudara dan saya, ya, kadang-kadang orang terlalu fokus dengan hidup jasmani, ya saudara, merawat diri, ya nggak salah saudara, ya, tapi mohon maaf saudara, kadang-kadang orang, ya, Alkitab bilang, apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya. Ya, kadang-kadang orang terlalu fokus mempercantik diri, ya, tapi lupa mempercantik rohani. Ya, kadang-kadang orang terlalu, waduh, apalagi zaman sekarang, ya, kalau udah kecantikan, ya saudara, waduh, sekarang skincare pada laku, saudara. Ya, orang yang pakai skincare bukan hanya kaum wanita, bapak-bapak juga banyak yang pakai skincare, saudara. Tapi kadang-kadang saya suka lihat di sosial media, ya kan, pakai skincare di bawah lampu terang, saudara. Ya, yang putih mukanya doang, lehernya nggak dikasih, kelupaan. Jadi lehernya hitam, saudara. Maaf nih, saudara. Tapi kenyataan kadang-kadang begitu, ya saudara. Jadi yang putih wajahnya. Tapi harusnya saudara, ya harusnya semua dong kasih skincare. Ya saudara, tapi kita nggak bahas ke sana. Ya, apa yang saya mau sampaikan hari ini saudara, hidup bersama Yesus di dalam Tuhan, hidup yang dari Yesus adalah hidup yang membawa hidup yang kekal untuk memberkati saudara dan saya. Selama di bumi, apapun yang jadi keperluan, bahkan apa yang hari ini kau butuhkan, Tuhan sediakan. Orang benar, anak-anak Tuhan, tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dari kerajaan sorga. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya sama-sama kita akan lihat hari ini bersama bagaimana kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya, Zoe yang di dalam Tuhan, yang Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Yang pertama hari ini, percayalah, janganlah gelisah, tapi percayalah. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Lebih sekali lagi dengan iman, Tiberias, aku percaya. Amin. Ketika saudara dan saya percaya, tahukah saudara, imanmu yang sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung pindah ke laut. Katakan amin.
Artinya betapa berharganya iman orang percaya di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ketika saudara dan saya kita percaya, Tuhan beri kuasa di mulutmu. Amin. Tuhan beri kuasa di tanganmu. Saya doa dalam nama Yesus, apapun yang hari ini saudara sedang kerjakan, proyekmu berhasil, pekerjaanmu diberkati, engkau dan aku melihat karir yang baik, ada promosi yang indah dari Tuhan. Bahkan di akhir tahun ini, apa yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin terjadi bagi saudara dan saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi bagi saudara dan saya yang percaya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Yohanes 14, yuk sama-sama kita lihat, kita perhatikan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-11 saudara, sampai dengan, maksud saya ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Saya baca ayat 12 dan 13, nanti 14 Tiberias kita semua baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Semua yang percaya katakan amin. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14 bersama-sama kita baca. Yang di Nias, yang live streaming. 1, 2, iya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Saudara, ini yang menjadi janji kepastian buat saudara dan saya. Di dalam Yesus, ketika saudara dan saya bersungguh hati, engkau akan melihat perkara yang mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Tentunya saudara, saya sering sampaikan, mujizat harus disertai dengan perbuatan yang benar. Kalau saudara hari ini hidup dalam pertobatan, tinggalkan yang lalu, tinggalkan yang sia-sia. Mari hari ini saudara dan saya, kita hidup suci kudus, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Orang yang punya kerinduan, yang ada kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara dan saya melihat apa yang hari-hari ini saudara dan saya kita lihat sulit. Tidak pernah ada yang sulit bagi Tuhan. Katakan amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, Tuhan sediakan semuanya bagi saudara dan saya yang percaya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, ada seorang bapak ini saudara, dia bekerja, dia pekerjaannya ada jabatan. Ya saudara, dia dalam pekerjaannya dia punya pangkat. Ya, suatu hari saudara, dia bangun, ya saudara, keadaannya enggak enak. Ya, bahkan dia bilang, ya dia sakit kesehatannya, dia merasa enggak enak badan. Ya saudara, tapi enggak enak badannya bukan yang biasa. Ya, walaupun saudara sebenarnya dia harus tampil prima karena dia melayani masyarakat, pekerjaannya melayani masyarakat saudara. Dan saudara ada pangkat di dalam pekerjaannya. Satu hari saudara dia sangat gak enak badan dan pernah dia waktu itu mau berangkat keluar kota, dia harus naik pesawat. Ya saudara, tiba-tiba di pesawat dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sakitnya dari perut menuju ke paru-paru, ke dada. Orang bilang asam lambung. Tapi padahal bukan saudara, ya. Dia tahu, ya saudara, dalam kesaksiannya dia berkata bahwa wah sebentar lagi dia udah mau mati kayaknya. Ya saudara, sebentar lagi sepertinya maut akan datang menjemput dia. Ya, akhirnya pesawat itu jadi cancel, artinya delay berangkatnya karena terpaksa bapak ini harus turun dari pesawat, saudara. Dan sebenarnya dia tahu ibadah, dia tahu gereja, tapi mohon maaf saudara, masih ada banyak orang hari-hari ini, kaki kanan di gereja, kaki kiri di orang pintar. Kaki kanan di gereja, kaki kiri melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kaki kanan di gereja, kaki kiri masih banyak melakukan dosa pelanggaran. Saudara dan saya, hari ini di akhir tahun, mari saudara dan saya, kita mempersiapkan diri kita. Saudara dan saya, mari saudara dan saya, kita datang pada Tuhan. Saudara dan saya, kita pandang kekekalan, pandang kerajaan sorga. Berubah, bertobat, Tuhan pasti sayang. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa saudara dan saya. Yang mendengar katakan amin. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah kesakitannya, dia tahu, ya saudara, bahwa dia harus mengambil keputusan cepat. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan dia lakukan itu saudara. Karena saya mau sampaikan hari ini saudara, ya, anugerah yang terindah yang Tuhan beri, yang sama semua bagi semua orang, setiap saudara dan saya, namanya waktu.
waktu. Selama saudara dan saya diberi waktu, mari saudara dan saya kita pergunakan dengan tepat, dengan benar. Selama ada kesempatan, mari saudara dan saya jangan sampai terlambat bertobat. Amin. Jangan sampai saudara dan saya, mohon maaf ya, seperti 5 gadis bodoh, pintu ditutup. Alkitab katakan saudara, ada suara dari dalam, aku tidak mengenal engkau. Mari saudara dan saya, kita pergunakan waktu dengan baik. Saudara, dia waktu itu beberapa kali datang ibadah, ya, dia mengambil komitmen mau sungguh-sungguh hidup, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sempat berapa kali ketemu sama saya saudara, dan kita berdoa. Bahkan saudara dia bertanya, Pak, mungkin gak kalau ketemu sama gembala sidang Pak Paryaji? Oh, saya bilang kenapa gak mungkin? Ya saudara, dan Bapak doa, ya, minta Tuhan, minta petunjuk, minta waktu sama Tuhan. Dan benar saudara, Tuhan atur idah. Ya, beliau ketemu dengan Pak Paryaji, maksud hati mau didoakan. Karena divonis dokter, penyakitnya penyakit yang komplikasi. Dokter bilang harus operasi, nggak ada jalan lain. Ya, udah begitu banyak penyakit, udah ruwet saudara dalam tubuhnya saudara. Ya, jadi udah sangat udah nggak mungkin harus operasi saudara. Ketemu dengan gembala sidang Pak Paryaji berkata, ya saudara, bukan hanya didoakan, tapi Pak Paryaji bilang, yuk saya baptis hari ini. Saudara, di tengah-tengah dia mau dibaptis, dia mengaku semua dosanya, dia mengaku semua pelanggaran kesalahannya. Dan hari itu kasih setia, kasih sayang Tuhan ada buat orang-orang yang mau hancur hati, rendah hati datang kepada Tuhan. Amin. Hanya Yesus yang tidak menolak saudara dan saya. Hanya Yesus yang berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Kalau saudara dan saya punya Yesus, saudara dan saya punya hidup, punya masa depan, punya bahagia. Saudara dan saya tidak binasa, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh kasih kemuliaan dulu tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, setelah dia mengaku semua kesalahan, pelanggaran, dosa yang dia pernah lakukan puluhan tahun, hidupnya jadi lega. Ya saudara, hatinya jadi lega. Dibaptis hari itu, dan Pak Paryaji bilang, you sembuh. Cek ke dokter, periksa di dokter yang lain, you pasti sembuh. Dan saudara, setelah dia dibaptis, tenggelam bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Dan Pak Paryaji berkata, tahun ini you naik pangkat. Ya saudara, walaupun saudara, ya sebenarnya, ya beliau bersaksi, beliau berkata, sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Karena hanya dalam waktu 11 bulan, ya beliau memegang jabatan yang luar biasa yang beliau pegang hari ini, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, padahal jabatan yang sekarang beliau pegang, Bapak ini pegang, itu sudah disiapkan, ya orang lain sudah disiapkan, diprogramkan untuk memegang jabatan itu. Tapi diberikan kepada anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh yaitu percaya mujizat, penuh kemuliaan Tuhan, ada berkat, ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan menyertai setiap kita. Boleh kasih dulu tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kalau diurapi saudara, saya mau sampaikan Mazmur 23 ayat 6 katakan, kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal. Itu yang tadi gembala sidang sampaikan saudara. Selama di bumi, saudara dan saya yang percaya, sama-sama bilang sama-sama saya sekali lagi, aku percaya. Yes, yang percaya saudara dan saya akan melihat, ya saudara. Dan Bapak ini benar-benar membuktikan saudara, dua-dua doanya betul-betul terjadi. Dia cek ke dokter yang lain, dokter mengatakan, Pak, Bapak sehat, tidak ada sakit. Sudah dicek dari kepala sampai kaki, tidak ada yang perlu dioperasi, sempurna sehat, sudah sembuh, terima tubuh darah Yesus, diurapi, dibaptis jadi warga sorga, diberkati panjang umur, melihat kehidupan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudara, dalam waktu 11 bulan, ya saudara, yang ia tidak pernah bisa mengerti, tidak pernah bisa memahami bagaimana mungkin, ya saudara, dalam karirnya, ya dia bahkan bilang sama kami, saudara, waduh Pak, kalau hitung-hitungan teori itu udah gak mungkin. Tapi hari ini sekali lagi saya mau sampaikan saudara, kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi, imanmu dihargai Tuhan, tidak pernah sia-sia. Maju bersama Yesus, jangan takut menghadapi hidup, karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang terakhir saudara, rekan-rekan boleh bergabung, berkumpul di depan. Sama-sama saudara dan saya kita perhatikan hari ini, hidup yang bagaimana? Bagaimana saudara dan saya mengalami Zoe. Ya saudara, Zoe, kalau ada Zoe pasti punya bios. Bios hidup yang jasmani. Kalau punya Zoe pasti punya segala-galanya. Yang kedua, bagaimana kita mengalami hidup yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang saudara dan saya kita raih
di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Pak Pariaji tadi menyampaikan di bagian terakhir khotbah beliau. Dan saudara, saya terlalu percaya, ya saudara, bukan kebetulan. Saya nggak janjian saudara sama beliau. Tapi apa yang saya mau sampaikan firman Tuhan, pesannya di bagian yang kedua ini saudara, di bagian yang terakhir ini. Jangan karena harta, jangan karena jabatan saudara tinggalkan imanmu. Jangan karena pekerjaan saudara jual Yesus, mohon maaf. Jangan karena apa yang hari ini engkau lihat, terlihat di depan mata, engkau tinggalkan Tuhanmu yang selama ini memberkati saudara dan saya. Iya Pak Pendeta memberkati, semua memberkati. Tapi kenapa Pak Pendeta masih ada pergumulan? Saya masih terus melihat masalah. Saudara, saya mau hari ini mengatakan sama saudara, kalau hari ini engkau menghadapi pergumulan permasalahan, bersyukurlah. Karena orang-orang yang menghadapi pergumulan permasalahan adalah orang-orang yang kuat. Katakan amin. Orang-orang jadi kuat karena apa? Ada tantangan, ada rintangan. Orang gak jadi kuat kalau gak menghadapi tantangan. Tapi lihatlah, ketika saudara dan saya hari ini menghadapi tantangan, ada persoalan, saudara datang duduk di bawah kaki Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mau sampaikan. Pak Pariaji berkata, dan saya setuju saudara, pandemi ini dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak, saudara, korban ribuan. Saudara perhatikan tadi, bahkan jutaan korban saudara, karena pandemi. Iblis pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang membawa hidup. Yesus tidak pernah meminta mencuri apapun dari saudara dan saya. Justru dia beri. Justru dia memberikan. Dia kasih buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, kalau saudara sudah pernah mengalami kasih, kebaikan, berkatnya Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Walaupun mungkin ada pergumulan, persoalan, itu kenyataan. Tapi kebenarannya saudara dan saya jangan lihat sekarang, lihat yang Tuhan berikan di dalam kerajaan sorga. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, kerajaan sorga, mahkota kesetiaan kehidupan sudah menanti orang-orang percaya. Jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Tinggal dalam Yesus, dalam apanya Yesus. Saya baca ayat 53, 54. Saudara, nanti kita sama-sama semua Tiberias 55 dan 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sama-sama ayat 55, 1, 2, iya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yes. Saudara, tahukah saudara, sadarkah saudara, bahwa ketika Yesus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya, yang menyelesaikan masalah bukan kita lagi, tapi Yesus. Ada amin. Dia yang sudah tanggung, dia yang sudah bayar segala harga dosa, harga penyakit, segala kutuk sudah dihancurkan. Di dalam kuasa tubuh darah Yesus, saudara dan saya menerima kemenangan, berkat, dan hidup yang mulia. Minggu lalu saya bicara tentang saudara, kalau saudara ingat, ya, manusia boleh pilih berkat apa pilih kutuk. Perhatikan hidupmu. Mari saudara dan saya, kita belajar dari firman Tuhan. Yesus datang untuk memberi hidup. Di dalam darah Yesus ada kehidupan. Di dalam darah Yesus ada kebangkitan. Saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri saudara. Di pojok, seorang ibu yang nangis-nangis. Ya saudara, pegang perutnya, Ibu Hilda namanya. Divonis dokter, mohon maaf saudara, sudah gak ada nyawanya. Bayi dalam kandungannya sudah gak ada, hanya beberapa ons. Sudah mati, gak hidup, yang gak punya kehidupan, gak ada harapan. Dia datang dari belakang, lari nangis-nangis ke sana untuk minta doa sama Pak Pariaji. Pak, anak saya mati dalam kandungan, gak hidup. Divonis mati Pak, gak ada harapan Pak, kata dokter. Sambil menangis Pak Pariaji beri darah Yesus. Ibu, ini darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami Yesus dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Itu hari Jumat Agung, hari Minggunya Paskah. Hari Paskah, hari kebangkitan. Saya percaya, saya terlalu percaya. Sama seperti Yesus sudah bangkit. Semua yang di dalam Yesus yang mati bangkit. Katakan amin.
Bahkan usahamu, pekerjaanmu, Tuhan pulihkan. Anak-anak saudara dan saya diberkati. Apa yang hilang Tuhan kembalikan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan saudara, hari Seninnya ibu ini periksa, cek ke dokter. Dokter terheran-heran luar biasa. Karena bayi dalam kandungannya yang tadinya sudah divonis mati, dokter yang sama, mohon maaf dengan segala hormat, saya hormat kepada petugas medis profesional, sekolahnya lama, bayarnya mahal. Iya kan saudara, tapi hari ini saya mau sampaikan sekali lagi saudara. Seringkali ya Pak Paryaji menyampaikan, Tiberias dipanggil Tuhan untuk membuktikan bahwa firman Tuhan penuh kuasa, lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Anak-anak Tuhan yang datang pada Tuhan, berlari kepada Tuhan, percaya firman Tuhan, hidupnya pasti naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berhasil melihat mujizat kemuliaan Tuhan pada hari ini. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudara, dokter katakan bagaimana mungkin? Ya, tapi dia lihat, dia saksikan sendiri saudara. Dan dia harus katakan, Bu, selamat. Bayi dalam kandungan ibu ada detak jantungnya. Dan bisa dilahirkan dengan normal, sempurna, sehat. Beratnya 2,5 kilo. Dan sampai sekarang anaknya udah besar. Anak itu dinamakan Aisea. Dalam bahasa Indonesia artinya Yesaya. Amin. Kalau saudara dan saya hari ini percaya, dia kasih buat saudara dan saya. Dia berikan buat saudara dan saya. Agar saudara dan saya hidup. Katakan amin. Saudara tutup Alkitabnya. Saya tutup saudara dengan satu fakta ini. Saudara tahu burung pelikan? Tahu burung pelikan ya? Burung pelikan itu saudara saya cek dan saya pelajari. Mohon maaf mungkin kalau saya salah. Tapi saya lihat saudara, pelikan adalah satu-satunya hewan yang beri hidupnya untuk anaknya. Saudara boleh perhatikan. Semoga kelihatan dengan jelas yang di rumah, juga saudara yang mungkin duduk di belakang. Saudara boleh perhatikan. Anak-anak burung pelikan makan dan minum dari induknya langsung, saudara. Itu sebabnya tubuhnya berdarah-darah, itu warnanya merah. Yesus berkata, makanlah tubuhku, inilah tubuhku. Minumlah darahku, inilah darahku yang memberi hidup yang kekal. Saudara, saya terlalu percaya, bukan kebetulan kalau hewan pelikan ini saudara, Tuhan ciptakan begitu adanya. Mari belajar. Kalau pelikan aja bisa begitu saudara. Mari saudara dan saya. Betapa kita harusnya mengucap syukur. Saudara dan saya, betapa kita bersyukur kita sampai di ujung tahun ini. Saudara, tahun 2021. Apa yang saya bisa sampaikan satu kalimat adalah Tuhan Yesus setia. Amin. Kalau kita bisa lewati sepanjang tahun ini semua karena kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya mari tinggallah tetap di dalam Yesus. Jangan lari, jangan pergi. Jangan jual imanmu. Tapi tinggallah tetap dalam Yesus. Karena waktu bisa datang kapan saja buat saudara dan saya. Jangan sampai terlambat, jangan sampai engkau dan aku kehilangan kesempatan. Tapi tinggallah tetap di dalam Yesus. Karena sampai pada waktunya nanti, saudara dan saya akan melihat satu-satunya yang saudara dan saya dapat andalkan. Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah, bangkit berdiri. Sama-sama dengan ucapan syukur datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang, kami percaya, kami datang mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Kasih-Mu dan rahmat-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah
selamat. Aku berserah. Aku berserah bersama-sama. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Padamu juru selamat kami Tuhan. Kami berserah. Aku berserah. Sama-sama yang percaya, yang bersyukur Tiberias, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kemuliaan bagi Tuhan. Angkat tanganmu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat yang punya hidup kami. Kami bawa hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, aku berserah. Aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajar setiap kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi setiap kami tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Jeffrey Arvani yang telah melayani melalui kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Biar kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna, pengurapan Tuhan yang sempurna menyertai dan memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani berada Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pada siang hari Tuhan Yesus, kami juga akan mempersiapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan. Namun sebelum itu, sebagai ungkapan syukur kami rindu Tuhan untuk membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga pada siang hari ini kami juga akan menyaksikan yaitu video highlights Tuhan perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya, bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Bersama-sama saudara kita menyaksikan video highlights perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Karena perintah Tuhan ngadakan Natal di tempat sini, agar siapapun Anda yang ada di bawah saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, ya Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah kepadamu Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Dan kami klaim dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Tuhan Yesus, mampu
mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan Allah, agar mereka dapat meraih apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Bagi Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu. Bersama-sama kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita, hambanya Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk perjamuan kudus. Kita ya buka minyak anggur ada kuasa di dalam Wahyu pasal 6. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, memang zaman akhir tadi sebut bahwa jam kesesakan, cobaan iblis bisa 10 hari, tapi kalau Anda bisa mengatasi, setiap saya mati maka Anda akan mulia, bijak menjadi di cakrawala Anda akan bersinar, artinya Anda akan masuk surga. Tapi ada binatang buas yang melanda dunia yaitu virus corona. Aneh, asyik tuh tidak tahu so. Kita tidak tahu asalnya dari mana, apa dari manusia dari Tuhan. Tapi yang jelas bahwa sekarang binatang buas ini virus corona so. Binatang terbuas karena bisa membunuh, bisa melanda jutaan manusia, belum pernah ada sebelumnya. Alkitab yang menyatakan belum pernah ada sebelumnya. Maka dikatakan apa? Ada resesi juga, kelaparan, kekurangan. Tapi satu hal, Tuhan mintakan gereja jelas, yaitu apa? Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Sekali lagi, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Sejak mula begitu muncul virus corona, saya punya iman. Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Perintah Tuhan, yang istilah Tuhan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi sekarang kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Maka ada minyak anggur, ada mujat. Orang mati saja bangkit, bayi nggak terhitung, so mati basah nubatkan bangkit sampai ke LA Amerika, sampai ke Sydney, so bayi kena kanker, kena tumor pun disembuhkan. Jadi betapa kuasa minyak anggur, maka ada mujizat di minyak anggur, maka ada jangan cari yang duniawi. Sekali lagi Tuhan mengatakan jangan duniawi, jangan mentingkan duniawi, tetapi carilah hidup kekal. Hidup kekal apa? Yang makan tubuh Yesus, darah Yesus akan diselamatkan, hidup kekal. Saya seorang martir, Tuhan memilih saya karena saya martir. Saya dulu tidak ngerti martir, tapi suatu hari saya dites betul-betul sebagai martir, dites. Apa? Dites lihat neraka. Apa reaksi saya orang neraka? Kalau saya bilang Tuhan, dulu mula-mula saya kenal Tuhan Yesus, maksudnya tahu alamat tinggi, tidak mau ke neraka. Tapi waktu tes terakhir dihadapkan neraka, saya cium kaki Tuhan, air Tuhan, hamba tidak mau surga. Saya ke neraka, kosong ke neraka, hamba yang ke neraka, enggak mau ke surga. Saya cium kaki Tuhan, akhirnya Tuhan kata, hari ini kamu lolos tes sebagai martir. Ternyata sebagai martir dites keras, saya dites keras. Setelah lolos martir, saya digandeng surga. Dilatih jemaat bebas kelas mahsusi. Dua saya andang bersama, saya mengikuti perjalanan ini. Kalau saya dusta di gantung setan neraka, maka Anda ikut tubuh dari Yesus. Hanya seorang martir bisa mengatakan tubuh Yesus. Tapi semua anggota saya sebagai kepala martir punya kuasa yang sama, agar dia punya iman. Maka Anda cari tubuh dari Yesus untuk hidup kekal. Anda bersama saya nanti akan kelas kemasusi. Amin. Kita angkat roti. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian kekal. Inilah roti yang surga yang menyempurnakan tubuh jiwa ragu untuk bangkit dari kiamat, menyempurnakan dari ujung kepala, ujung sehat, tidak migrain, tidak bertiku, mataku sempurna, kami tolak katarak, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi penuh kuasa. Doa kami Tuhan, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat tidak dioperasi, ginjal sehat tidak operasi, ginjalku sehat sempurna, organ tubuhku sehat sempurna, leher sehat, limpa sehat, empedu sehat, pankreas sehat, semua organ tubuhku sehat. Kami doa tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, kami tolak sakit kanker, sakit tumor, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak koma. Kami doa agar kami semua terima mujizat, tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga aku tidak kena virus corona. Keluarga aku tidak seorang pun dengan percaya tidak kena virus corona. Segala penyakit hari sudah sembuhkan. Segala penyakit sudah sembuh. Diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga. Inilah tubuh Kristus. Inilah roti dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kita angkat cawan ini.
dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru, yang dosaku disucikan, pikiranku, perkataanku disucikan. Kami tolak percabulan, persinan, kami tolak poliandri, poligami, kami doa, kami disucikan untuk bangkit hari kiamat, masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migren, tidak vertigo, mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa mujizat, jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, kami tolak cuci darah, kami tolak operasi, kreatin ginjal sempurna, limpa sempurna, ulu hati sempurna, pankreas sempurna, organ tubuhku sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, kami doa agar tubuhku bebas virus corona, kami tolak virus corona, kami tolak kanker tumor, kami bebas dari kanker, bebas dari tumor, tidak terkapar di operasi, tidak pikun lumpuh. Anda dua masing-masing, sebut sakit Anda, Tuhan tolong sembuhkan ini, agar tidak terkapar sakit, tidak dioperasi, tidak kanker, tidak tumor. Anda doa masing-masing. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan untuk mengucapkan bahwa lebih dari roti mana, jangan roti mana 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, zaman roti mana sebagai ada jubah kemuliaan, jubah kesucian. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus untuk masuk surga. Yang ketiga, zaman roti mas setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan khusus menerangkan, datang menerangkan bahwa itu gambar generasi macan, generasi Tuhan. Kami semua tidak bangkrut miskin, utang-utang lunas bulan ini, dan kami doa keluarga kami generasi Tuhan, generasi masukkan roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami tolak, segala penyakit kami tolak, segala penyakit hari ini sudah sembuh, sudah diangkat di atas kausnya. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah kebangkitan, darah Yesus, menyembuhkan segala penyakit kami. Injak ini penuh kuasa, tertulis di langit, kembalikan setan ikut baca. Maka minyak itu bangkai orang mati, menyembuhkan penyakit, bakar setan, ngusir setan. Setan ikut baca. Malamnya setan berlutut kaki saya, Pak Pasi jangan siksa saya. Ternyata setan satu kalah dengan minyak ini. Inilah kuasa minyak urapan. Saya seorang matir. Sampai dipindah tertulis, kembalikan dulu orang lupa kuasa menyerapan. Hari kita angkat minyak ini, nanti ada yang sakit oleh si minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah menyerapan, perintah Tuhan tertulis di langit, kembali ke kuahnya harapan, yaitu untuk ngusir setan, ngancurkan setan, bangkit orang mati, menyembuhkan penyakit. Ilah menyerapan, kami muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, muliakan kami, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami agar kami jadi memperoleh Yesus,
akan bangkit hari kiamat. Kawan-kawan surga ilah menyerahkan yang urapi kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh kami diurapi, bebas virus corona kami diurapi agar kami mulia, diurapi Pak Presiden kita Jokowi yang kami hormati kasih, agar semua keluarganya anggota kabinet tidak kena virus corona, supaya anggota kabinet Pak Jokowi semua sehat, tidak kena virus corona, agar bangsa kami dari seluruh Jakarta ada damai sukacita, tidak bersakah dalam menyerahkan, muliakan kami, mengurapi kami, sebagai warga surga, mengurapi kami, untuk bangkit dari kami, mengurapi kami, menjadi milik Yesus, ilah menyerapan. Anda ulaskan bang sakit, ulaskan sakit. Minggu lalu ada yang sembuh, ikut corona, masih tahu dia ngasih sesuai ucapan terima kasih, dia ngasih terima kasih. Anda memiliki persembahan karena ikut virus corona sembuh. Saya kembalikan ke. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa, yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh beribadah, bergereja, yang di rumah, di live streaming, dimanapun berada, bahkan juga yang di gereja Gading Nias. Kami mengucap syukur, kasih Allah kami, kebaikan Tuhan Yesus melingkupi kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami punya iman, kami telah terima yang terbaik dari kerajaan sorga, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga. Kami bersyukur, maka Tuhan berkati semua rumah tangga, keluarga, hidup dalam kasih mula-mula, suami istri diberkati Tuhan, anak-anak muda, orang-orang muda yang beribadah pada siang hari ini, pulang diberkati Tuhan. Sungguhnya masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Selama kami beribadah kepada Tuhan, kami mencari Tuhan dengan setia, Tuhan berikan masa depan yang indah, penuh kemuliaan Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati semua, yaitu jemaatmu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga lindungi. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami yang hadir pada hari ini. Dan kami pulang ada damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhan yang berjanji diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati yaitu semua umatmu, keluarga rumah tangga diberkati. Pak Adrian bersama keluarga, Tuhan berkati Pak Yulianto bersama keluarga, berkati Bu Intan bersama keluarga, anak-anak berhasil, pandai cerdas. Karen diberkati yang maju, yang berhasil. Kami doa Pak Jeffrey Palar sempurna sehat, bebas dari sekat penyakit. Darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Pak Jeffrey Palar punya ginjal yang baru, sempurna sehat, bebas cuci darah. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu siapapun yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Lukisayo diberkati bersama keluarga. Tuhan berkati Ibu Gledi bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Esther, Tuhan berkati Ibu Esther Lolita sempurna sehat. Kami tolak sakit penyakit, bebas dari CA dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, tidak akan kemo, sempurna sehat oleh darah Yesus, panjang umur, diberkati warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatmu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami doa semua yang melayani, Tuhan memberkati, yaitu worship leader, Tuhan berkati Sony bersama keluarga, Fedri dan keluarga diberkati, backup singers diberkati, imam musik diberkati Tuhan, tim event diberkati Tuhan, media, soundman operator diberkati Tuhan, usher, greeter, semua yang melayani diberkati Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Kami semua pun yang beribadah diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Kami umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yaitu pengurus gereja, bahkan para pemimpin gereja, Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji diberkati, Gereja Tiberias Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Perayaan Natal
Tiberias bersama tanggal 1 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati, aman dalam perlindungan Tuhan, lancar, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akan menjadi berkat, menjangkau banyak jiwa dalam nama Yesus. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan juga keluarga Pak Victor Simanjuntak bersama dengan keluarga, diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati. Pak Aldi juga bersama keluarga, diberkati Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah, luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.